Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita udah di malam 29. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita ampunannya, diperlakukan kita dengan kebaikan dan anugerahnya. Insya Allah bisa jumpa Ramadan lagi ya, di tahun-tahun yang mendatang dalam keadaan lebih baik, lebih takwa, lebih istiqamah, lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Apa yang sudah kita lakukan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya, dan segala harapan kita dikabulkan oleh Allah, dan Allah Ta'ala capaikan kita keridhaan darinya. Amin. Ini pohon iman, semoga Allah Ta'ala perkuat akarnya di dalam hati kita. Ini iman, anugerah dari Allah Ta'ala. Tugas kita memperkuat. Al-iman yazid wa yangus. Hakada, iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman, innama ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqzuhu binaqziha wa qila la khulfa kadza kan nukila. Nambahnya iman dengan nambah taat, nambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kalau ninggalin ketaatan, dia bermaksiat, turun, habis tuh imannya dia. Hingga di akhir hayatnya imannya lemah, dicabut nyawa saat goncangan yang besar, pukulan, hantaman yang kuat yang menghantam seseorang adalah saat sakaratul maut. Lebih kuat daripada gempa, lebih kuat daripada tsunami, itu menghantam jiwanya dia. Nah itu kalau imannya lemah, bisa-bisa iman terlepas duluan sebelum bisa-bisa iman terlepas sebelum nyawanya dicabut. Sebelum nyawa keluar, imannya udah hilang duluan. Waliyadzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala perkuat keimanan kita. Kalau imannya kuat, hatinya kuat, maka anggota tubuh juga bakalan kuat. Sehingga zaman pun juga yang kita lalui, masa yang kita lalui, semuanya akan menjadi baik. Dunia nggak ada yang abadi. Semuanya itu ada durasinya. Ada kadaluarsanya, ada habisnya. Kegembiraan sama kayak pulsa. Kegembiraan, kebahagiaan sama kayak argo, kayak pulsa. Ntar habis, nggak abadi. Yang gembira, kegembiraan dunia nggak selamanya. Begitu. Yang tertawa terbahak-bahak di muka yang sama, kamu bakal melihat tangisan kematian. Di muka yang sama. Bibir yang lebar tersenyum, bibir yang sama bakalan monyong karena bersedih. Mata yang memijing gembira, begitu, itu mata bakalan berair, berlinang air mata karena musibah dan bencana. Pasti itu. Pasti di muka yang sama. La ilaha illallah. Kegembiraan dunia nggak ada yang abadi. Begitu. Kesedihannya juga nggak selamanya sedih. Mati, nangis, gerung-gerung, jambak rambut. Iya, 3 hari kemudian ketawa lagi, nonton sinetron. Nggak ada yang abadi. Begitu juga kemuliaannya juga nggak selamanya. Tidak selamanya. Kebahagiaannya juga, kemuliaannya juga. Berapa banyak orang yang mulia dijaga. Masya Allah, mau ketemu dia aja susah banget, antriannya panjang. Ketemu sama kita di airport jalan sendirian. Dulu orang yang pejabat, kalau mau ketemu dia ngantrinya panjang. Begitu, jalan sendirian, begitu. Wala ada yang salamin, wala ada yang nyapa, wala ada yang nengok. Ya udah begitu, jabatan habis. Selesai begitu aja. Tapi kenikmatan yang abadi, yang selamanya adalah kenikmatan yang ada pada para aulia, pada dirinya para aulia wa salihin, para ahlillah. La aish illa ma'ahum, man mithluhum man kamahum. Gak ada yang seperti mereka. Ma ladzatul aish illa ma'ahlil qulub. Kata Habib Ali, gak ada kelezatan hidup ini kecuali bersama orang-orang yang batinnya udah makmur. Mereka merasakan kenikmatan yang gak ada habisnya. Kegembiraan mereka gak ada habisnya. Soalnya gembiranya mereka bukan nama yang fana. Gembiranya mereka bukan nama yang baterainya habis. Gembiranya mereka bukan nama yang kadaluarsa. Gembiranya mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau orang jungkir balik, mereka tetap aja dengan keadaannya.
mau pandemi, mau virus, mau apa urusannya, udah mau urusannya. Tetap gembira, kagak ada yang berubah sama sekali. Ya Allah, Allah yaj'alna wa iyyakum minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan bersama mereka. Ma'hum wa fihim daiman fid darzi wal akhirat. Yang di akhirat bersama mereka, yang di dunia bersama mereka. Di dunia bersama mereka bukan cuma badannya, tapi amalannya, semangatnya, hatinya, cintanya, dukungannya, kerinduannya, kisahnya, ceritanya, ilmunya. Selalu bersama ilmunya mereka. Ya Allah, ya Allah. Orang nih zaman sekarang pikirannya kagak sejalan dengan pikirannya para aulia wa sholihin. Pikirannya tuh ada yang mikir lebaran, makan apa, masak apa, menu apa. Itu yang dia pikirin. Dia mikirin ketupat, sayur apa namanya, apa tuh, godok apa, apalah gitu deh pokoknya. Kita Jumurat ngerti itu. Uli, tape, gitu. Pikirannya begitu. Siapa yang mikirin itu udah keluar fitrah belum? Zakat fitrahnya udah beres belum? Udah dikelarin belum zakat fitrahnya? Ini masih ada malam ini malam 28, habis deh. Ya. Besok malam 29. Yang berikutnya nggak tahu malam lebaran atau malam 30. Kita nggak tahu. Pokoknya sih jalan terus aja, tancap terus aja gitu. Begitu. Kalau emang tahu-tahu lagi sholat tarawih diumumin lebaran beb, ya udah kita takbiran. Gak ada pengumuman, tancap, lanjut, begitu, lanjut. Gak ada urusan kita. Selagi masih sempat kita sisipin amalan, Selagi masih sempat, gak basi, gak habis, masya Allah. Nah, kata. Nah itu pikiran dia, ini masih ada 2 malam. Kira-kira sempat gak dia mau hatamin Quran? Sempat gak? Dia mikirnya ke situ. Begitu. Tahu-tahu diumumin lebarannya, Ramadannya 30 hari. Wah, masih ada sisa sehari. Dia kejar mati-matian mau hatamin Quran. Mikirnya ke situ. Bukan mikirin yang lain. Ada orang mikirnya makan apa? Kuenya kue apa? Begitu. Nastarnya beli di mana? Iklan deh. Ada yang mikirin ya kainnya belum ada, kainnya apa namanya bukan kain yang bagus, kain yang apalah begitu. Begitu yang dipikirin begitu. Kokohnya kekecilan. Semuanya mikirnya dalam hal yang fana. Orang dulu tuh yang dipikirin tuh akhirat. Jadi gini hari itu mereka udah sensitif, tahu sensitif. Semenit aja tuh diambil tuh udah ngamuk waktunya. Kurang ajar lo nggak tahu nih, jangan-jangan Ramadan terakhirnya saya berani ente nyolong waktu saya semenit. La ilaha illallah. Orang dulu tuh mereka berinfak. Selagi masih sempat nih Ramadan berinfak. Mereka berinfak, mereka yakin Allah bakal gantiin. Nggak takut miskin. Yang mereka lihat tuh bukan dari kantongnya, ngambil dari kantongnya Allah. Dan harta yang disedekahin nggak bakalan kurang, kata Nabi Muhammad. Bal yazdad. Justru nambah tuh harta yang disedekahin. Sekarang semuanya orang tuh takut, udah ittirab, gelisah. Di rumahnya masih ada 2 karung beras, udah stres, sumpah ya begitu saya melarat, saya miskin, masih ada 2 karung beras di dalam rumahnya. Gak ada syukurnya orang sekarang. La ilaha illallah. Padahal dia yakin Allah yang ngasih dia rezeki. Hatta anak kecil diajarin untuk meragukan rezeki, untuk sumpah gara-gara rezeki. Sehingga anak-anak kecil kalau udah kurang makanannya ngambek. Kalau udah kurang cemilannya ngambek. Bapaknya yang ngajarin, emaknya yang ngajarin. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah, innama abawa yuhawidani wa nasirani au yumajjisani. Orang dulu tuh anak kecilnya aja tuh zuhud. Ada satu orang ahli tasawuf, dia tengokin saudaranya. Saat dia tengokin saudaranya itu
Di sana mereka nggak ada makanan, kekurangan makanan. Akhirnya ngelihat ada anak kecil nangis. Mereka nggak makan. Udah sehari atau 2 hari nggak makan. Situ ada anak kecilnya mereka, bayinya mereka usia 5 tahun, nangis. Oh, mungkin dia nangis gara-gara kelaparannya. Tuh anak kecil bilang, enggak, saya nangis bukan gara-gara kelaparan. Saya nangis ini terharu. Sebab tuh lapar sifatnya para wali-wali. Dan saya dapat kemuliaan dari Allah. Bisa kelaparan seperti para wali-wali. Dan ini adalah sebuah penghormatan, anugerah dari Allah. Saya nggak merasa saya pantas menerima anugerah yang besar ini. Itu yang membuat saya terharu. Ini bukan nangis, ini terharu. Terharu. Oh, ini sekarang dianggap orang kalau lapar, sial. Oh, dia bikin drama deh, lapar. Padahal lapar itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah insya Allah memberikan anugerahnya kepada kita sekalian. Insya Allah dijadikan Ramadan yang paling indah, yang paling berkesan buat kita. Berhalu 28 hari dari bulan Ramadan. Siapa yang menangisi Ramadan kepergiannya? Tapi banyak orang tuh udah pengen Ramadan buruan, lama banget jalan nih cepetan. Lama banget sih Ramadan, buruan. Capek kita nungging tiap malam terawih. Puyang kita suruh begadang, puyang kita suruh ngaji. Udah pengen kalau bisa dijurakin tuh Ramadan. Waliyadzubillah. Kenapa pengen ngelampiasin syahwat? Enak pengen makan di restoran siang hari bolong. Ya, pengen minum es buah siang-siang. Pengen ke Taman Ria, pengen jalan-jalan, pengen ini. Pengen melampiaskan. Baka Ramadan agwamun wa qalu madha syahru sa'ada wal ghanaim. Faqultu da'ul bukaa fa in agimtum 'ala taqwa. Bagi Ramadan daim. Sekelompok orang menangisi kepergian Ramadan. Dia bilang berlalu bulan keberuntungan, bulan anugerah. Maka saya bilang, udah nggak usah nangis. Kalau kalian tetap nerusin ketakwaan yang kalian dapat bulan Ramadan, maka kalian senantiasa berada dalam bulan Ramadan. Artinya Ramadannya pergi tapi lu jadi Ramadan, ente Ramadan. Ente jadi Ramadan. Masya Allah. Allah ij'alna minhum insyaallah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke akhir dan penghujung bulan suci Ramadan. Yang mana kita nggak ngerasa. Kita rasa perasaan baru kemarin masuk bulan Ramadan, tapi udah 28 hari melewati bulan suci Ramadan. Tinggal 2 hari, habis itu bulan Ramadan habis. Dan begitulah kehidupan di muka bumi. Itu hanyalah beberapa hari. Jadi ini pelajaran kepada kita bahwa kehidupan di muka bumi itu nanti di akhirat kerasa hanya seperti 1 hari. Bahkan mungkin kerasa setengah hari. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah bertanya kepada orang-orang akhirat, orang-orang surga. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian hidup di muka bumi? Mereka bilang, qalu labithna yauman au ba'dha yaumin fas'alil 'adin. Kami hanya hidup sehari atau setengah hari. Coba tanyalah kepada orang yang benar-benar menghitung berapa lama mereka tinggal di muka bumi. Lalu dikatanyakan kepada mereka menjawab apa? Qalu labithna yauman au ba'dha yaumin fas'alil 'adin. Qala in labithtum illa qalila. Kata mereka, kami tinggal di muka bumi hanyalah sedikit. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalau memang kalian mengetahui, sungguh kehidupan kita di muka bumi hanya sesaat, hanya sebentar. Nah, di kehidupan yang sebentar ini di muka bumi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya jangan sampai kehidupan yang sedikit membuat kita lalai dari akhirat. Membuat kita lalai dari kita suatu hari bakal kembali kepada Allah. Allah bilang, afahasibtum annakum ilaina la afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian kira kalian diciptakan sia-sia dan kalian tidak akan kembali? Sungguh suatu hari setiap orang dari kita, setiap individu dari kita itu akan kembali. Dan dunia hanyalah hidup yang sesaat, hidup yang hina, hidup yang gak ada
harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tafdulu 'indallahi janaha ba'udah ma saga minha kafiran syarbata ma." Kalau dunia berharga di mata Allah seharga sayap nyamuk, artinya bisa dilihat, bisa ditoleh. Kalau dunia memiliki harga seharga itu, sungguh Allah nggak akan memberikan orang kafir satu teguk minum. Tapi hakikatnya apa? Dunia ini nggak memiliki harga, walaupun sesayap nyamuk itu nggak ada. Dunia itu nggak berharga sama sekali. Makanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau bilang di Qasidah yang setiap malam kita baca, wadhih dunia daniyah. Dunia ini hina. Hawadithha kathirah. Bencananya sangat banyak. Wa aisyadha hagirah. Kehidupannya hina. Wa muddatha qasirah. Dan jangka hidup di dunia sependek. Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Dan gak ada orang yang menjaga dunia, mencintai dunia kecuali orang yang mata hatinya buta. Adimal aql law kana ya'qil kana afkar. Orang yang tidak memiliki akal, karena kalau orang tersebut memiliki akal, pasti dia akan berakal di dalam memiliki dunia dan berhati-hati di dalam memilikinya. Itu diceritakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab suatu hari beliau masuk ke kamar Nabi besar Muhammad. Ketika beliau masuk, Nabi Muhammad baru bangun tidur. Nabi itu kasurnya terbuat dari tikar. Jadi ketika beliau bangun, di tubuhnya, bagian tubuhnya terlihat bekas tikar itu nyeplak di kulit Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Umar ngeliat gitu nangis, sedih. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, gimana saya nggak nangis? Sedangkan Raja Kisra, Raja Goisor, ini raja-raja di zaman tersebut, mereka tidur di tempat yang indah, tempat yang mewah, kasur yang mulus, kasur yang enak. Sedangkan engkau Rasulullah, orang yang paling mulia di sisi Allah, yang mana alam semesta diciptakan untukmu, tidur di atas tikar, engkau bangun, tapi terdapat bekas tikar kasurmu pada tubuhmu." Lalu Nabi besar Muhammad menjawab apa? "Ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah." Wahai Umar, tidakkah engkau ridho mereka mendapatkan dunia dan akhirat itu untuk kita? Akhirat akan kita dapatkan, kata Nabi besar Muhammad. Di hadis yang lain beliau bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan juga sorga bagi orang kafir. Itu dikatakan bahwasannya bagaimana sih cara pandang orang soleh terhadap dunia. Itu dikatakan oleh seorang penyair, "Inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna." Itu orang-orang soleh ketika mereka melihat dunia, itu mereka takut kena fitnah dunia, mereka perhatikan dunia dengan melihat dengan detail. Dunia ini apa sih? Ternyata mereka dapatkan bahwa dunia ini bagaikan lautan fitnah. Yang mana cara menyeberangi lautan tersebut dengan apa? Dengan amal yang soleh. Jadi mereka jadikan amal soleh mereka sebagai kapal yang membuat mereka bisa melalui lautan fitnah tersebut dengan amal soleh. Maka dengan itu mereka terjaga dari dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala cabut dari kita kecintaan kepada dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pandangan kita dan juga hal yang paling kita jadikan prioritas adalah akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanjangkan umur kita hingga hari ini, mengalami 28 hari dari bulan Ramadan. Apa yang telah kita amalkan di bulan Ramadan? Al-iman yazid wa yanqus kama qala al-walid. Tadi Sayyidil Walid bilang iman itu bertambah dan berkurang. Maka dari itu fakun minal imani fi mazidin wa fi ta'atil khalq wa fi ta'atil qalbi dza tajdidin. Itu makanya iman itu harus terus bertambah, jangan sampai imannya kita berkurang. Gimana cara membuat iman kita selalu bertambah? Ini cara membuat iman selalu bertambah yang paling kuat caranya, yang paling ampuh caranya, dengan selalu mengingat kematian. Mengingat kematian banyak manfaatnya.
minha dzikral maut manafi'uhu katsir. Dan salah satu manfaatnya adalah menambahkan iman seseorang. Karena manusia tidak percaya dengan sesuatu yang tipenya itu masih jauh. Sesuatu yang akan datang tapi masih jauh. Tapi kalau sesuatu yang di depan mata, ia bakal lebih percaya. Maka dari itu, kebanyakan manusia nggak pernah mengingat kematian. Karena kalau mereka ingat kematian, mereka akan selalu bertambah imannya dan semangat untuk beramalnya. Contohnya, seseorang ketika kerabatnya, keluarganya baru meninggal, ketaatannya itu biasanya bertambah. Akan tetapi 2 minggu, 3 minggu kemudian turun lagi semangatnya. Maka dari itu, selalu mengingat kematian. Terus harus ada yang meninggal dulu, baru semangatnya nambah. Enggak. Dengan menyisihkan waktu di dalam hidupnya sedikit, mabainal isya'in atau enggak sebelum bangun subuh, 5 menit sebelum bangun subuh, 10 menit sebelum bangun subuh, itu ingat. Tafakkur. Bertafakkur tentang kematian, tentang kuasa Allah, tentang kodrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu mereka akan menjadi lebih semangat untuk mengamalkan, membuat amal baik. Maka dari itu, wal ahadits katsir. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadhail dzikrul maut katsir. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadilah mengingat kematian itu ada banyak. Minha magala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi pernah berkata. Nabi berkata, suatu saat Nabi lewat di antara para sahabatnya. Para sahabat tertawa, terbahak-bahak dengan keras. Nabi begitu ngelihat manzar ini, Nabi bilang, apa yang Nabi katakan? Syubu majalisakum bidzikri mukaddiril ladzat. Kata Nabi, campurlah majelis-majelis kalian dengan sesuatu yang menghancurkan suatu kelezatan. Apa itu kata sahabat? Gak paham sahabat. Apa itu yang menghancurkan kelezatan? Ketika kalian mengingat kematian, kelezatan ini, tawa ini menjadi lebih pahit. Hidup kalian menjadi lebih pahit. Kalian tahu di depan kalian ini al-maqsad minal haya bukan proses dalam kehidupan, tapi begitu ada yang lebih besar di setelah proses kita dalam hidup, perkembangan kita dalam hidup, ada yang namanya kematian, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, majelis kalian campurlah dengan hal seperti ini. Nabi juga mengatakan, man kariha liga Allah, karihallahu liga'uh. Orang yang membenci pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kematian, maka Allah Subhanahu wa taala benci untuk bertemu dengannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci. Sisihin waktu kita untuk memikirkan kematian agar apa? Semangat kita dalam beribadah terus bertambah. Dan ketika semangat kita bertambah di dalam beribadah, kita beribadah banyak, otomatis pahala kita juga bertambah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza jazaa'al awfa. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu pasti akan diberi ganjaran atas apa yang ia lakukan. Karma kalau menurut kita. Yang setiap kita lakuin, suatu saat kita bakalan temuin buahnya. Menuai apa yang kita tanam. Begitu juga wa anna sa'yahu sawfa yura, sesungguhnya ia akan diperlihatkan nanti di hari kiamat apa yang ia lakukan dan diberikan ganjaran seperti apa yang ia lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini event Ramadan ajang paling besar untuk berlomba-lomba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa dari kita yang sudah menghatamkan Al-Qur'an? Kalau ada yang belum menghatamkan Al-Qur'an, malam ini enggak ada khatam Qur'an, ditakhir sama Walid, insyaallah bekun besok. Masih ada sisa 1 hari. Besok khatam Al-Qur'an di Al-Fakhriyah. Insyaallah mulai seperti biasanya, yang biasanya kita baca hizib di tarawih. Biasanya kita baca qiraah di tarawih itu 1 juz setiap malam. Di witir 1 juz setiap malam. Itu bacaannya udah sampai juz 30. Insyaallah akan dikhatamkan besok malam di Al-Fakhriyah. Jadi bacaan yang dari witir itu wadduha ke bawahnya bukan dibaca di witir. Biar jamaah hadirin bisa pada ikut khotam, dibacanya kapan? Di waktu tarawih. Maka dari itu, mari kita ini sisa 1 hari dari Ramadan. Tinggal besok, malam 29. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang mau kita persiapkan? Apa yang kita jadiin bekal kita untuk nanti di akhirat? Kalau kita mati, apa yang menjadi penyelamat kita? Sesungguhnya itu kalau datang kematian,
itu yang pergi sama mayit itu ada tiga hal. Ahloh, sesungguhnya mayit itu memiliki tiga hal dalam kehidupannya. Ahloh, wa maloh, wa amaloh. Keluarganya dan hartanya dan amalannya. Dan ketika seorang manusia itu mati, dua hal tadi, keluarganya dan hartanya itu begitu dia mati ninggalin dia. Keluarganya nganterin cuma sampai liang lahat doang. Amalnya itu yang jadi nemenin dia di dalam kuburnya. Maka dari itu bikin rencana itu rencana rencana yang pikir panjang. Buat bukan 10-20 tahun ke depan, tapi buat akhiratnya kita, keabadiannya kita. Apa yang telah kita amalkan. Maka dari itu jangan sampai kita jangan sampai kita lewat dari bulan Ramadan dan kita tidak menghatamkan Al-Quran sama sekali. Ini tinggal besok malam 29 wa insyaallah Al-Khatam fil Fakhriyah. Insyaallah kita hadir dan insyaallah Allah melimpahkan pahala kita di malam ini dan melipat gandakan pahala-pahala kita yang kita amalkan di bulan Ramadan. Amal baik kita dilipat gandakan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu